Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Melihat dan membaca berita akhir-akhir ini, kita semakin miris. Karena nampaknya semakin hari moralitas masyarakat semakin merosot. Orang tidak lagi peduli kesusahan dan penderitaan sesamanya. Kita menemukan misalnya kasus bullying semakin marak terjadi, bahkan terjadi di kalangan anak-anak yang masih sekolah dasar. Juga kita menemukan kasus perceraian, pembunuhan, pemerkosaan semakin hari semakin meningkat. Masyarakat pun nampaknya tidak lagi peduli dengan yang namanya hukum, meski setiap tindakan kriminalitas mereka diberikan ancaman hukuman yang berat. Mengapa hal ini terjadi? Karena natur manusia yang telah jatuh dalam dosa akan terus membuat manusia semakin jahat. Mengapa bisa demikian? Dan apa sebenarnya yang dibutuhkan dunia sekarang? Mari kita membahasnya. Apa yang dibutuhkan dunia sekarang adalah Roh Kudus. Mengapa? Natur manusia berdosa hanya akan menghasilkan dosa-dosa lainnya. Kita melihat dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Di sana berisi daftar dosa yang menakutkan. Khususnya ketika kita menyadari bahwa dosa-dosa tersebut menggambarkan sifat alami kita, setidaknya secara rohani atau bahkan dalam sikap. Kita semua adalah manusia berdosa dalam keadaannya yang paling buruk dan hanya bisa menghasilkan buah yang baik dengan memiliki Roh Kudus yang berbuah di dalam kita. Namun, daftar dosa itu masih menggambarkan kita hari ini. Kejatuhan dalam dosa adalah keadaan alami manusia yang tidak ditebus, dan nilai inilah yang menguasai dunia saat ini. Artinya dosa masih tetap akan ada selama dunia ini masih ada dan Yesus belum datang kedua kalinya. Karena itu kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya akan menjadi pembeda dengan diri mereka yang belum percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya daftar buah Roh Kudus di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 begitu luar biasa karena bertentangan dengan budaya dunia. Orang Kristen mula-mula yang menemukan keberadaan Allah yang luar biasa dalam diri mereka, mulai meninggalkan kebiasaan berdosa, dan mereka makin terpisah dari kebobrokan di sekitarnya. Bagi sebagian orang, mereka, yaitu orang percaya, dianggap sampah masyarakat. Tapi bagi yang lain, mereka adalah saksi. Namun, mereka, orang yang percaya, yang menerima Roh Kudus, adalah pernyataan bahwa daging yang sudah jatuh dalam dosa tidak harus berkuasa. Ada alternatif yang luar biasa yang tersedia untuk hidup yang diperbaharui, dipulihkan, dan dibenarkan. Itulah peran kita sebagai orang percaya. Itulah yang Yesus maksudkan ketika Dia berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka adalah terang dan garam dunia. Meskipun buah roh membuat kita menjadi sampah masyarakat bagi sebagian orang dan saksi bagi yang lain, kita adalah pernyataan bahwa daging yang sudah jatuh dalam dosa tidak harus memerintah. Budaya dunia ini dapat berbuat apa saja dengan pengetahuan itu. Mencintai, membenci, mencoba untuk menjelaskan kepada kita. Namun, ia harus tahu, hidup dalam roh Allah adalah alternatif menuju pemulihan. Menampilkan kehadiran Roh Kudus adalah salah satu fungsi utama kita di dunia ini. Tugas kita adalah menyingkirkan keakuan dan membiarkan Roh Kudus bersinar. Kenapa? Karena dunia yang sedang sekarat perlu tahu bahwa kebobrokannya bukan norma
atau ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya. Sahabat dan saudara-saudara kita harus melihat jalan-jalan dunia bukanlah jalan-jalan Allah. Pemberontakan manusia yang masih ada ini harus ditantang. Jika kita membutuhkan misi dalam hidup ini dia. Kita menjadi berbeda dengan budaya dunia, menjadi saksi bagi mitra kita yang kudus, dan menampilkan kasih yang perlu dilihat oleh dunia. Roh Kudus dan kesaksian hidup kita sebagai orang percaya adalah sesuatu yang dibutuhkan dunia sekarang ini. Karena itu dikatakan, dunia tidak membaca Alkitab, namun dunia membaca hidup orang percaya yang di dalamnya hidup mereka berdiam Roh Kudus. D.L. Moody berkata, tidak ada penginjil yang lebih baik di dunia selain Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua.